أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur, sehat walafiat hingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dosa dan kesalahan kita, ibu bapak kita, keluarga kita, guru-guru kita semua muslimin muslimat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin seumur hidup serta selamat dunia dan akhirat. Menyambung perjalanan kita yang pada awal itu bicarakan masalah mengobati kayak apa supaya selamat daripada pujian orang lain. Nah, antara dipuji dan tidak dipuji dicaci. Nah, sudah perjalanan sedikit ya, halaman 191 di bawah syahdan. Ketahui olehmu bahwasanya hal manusia dengan iktibar dipuji dan dijelaskan itu 4 perkara. Jadi manusia ini kita lihat, kalau dipandang dari sisi pujian dan celaan itu manusia terbagi 4 pujian sendirilah. Pertama, suka ia dipuji oleh seseorang akan dia dan syukur ia akan orang yang memuji akan dia. Jadi yang pertama ini suka katuju dipuji orang, dan bersyukur ya akan orang yang memuji. Kalau perlu memberi duit, dan benci ia akan orang yang mencela akan dia dan marah akan dia, serta membalas ia akan orang yang mencela akan dia dengan perkataan. Inilah hal kebanyakan manusia. Jadi disini kebanyakan manusia itu katuju dipuji, himong dipuji, tapi kalau dicaci, dimaki, dihina, tersinggung, bahkan sampai membalas. Ini kebanyakan. Kalau kita akui atau ada, masing-masing ini kita merasakannya. Bagi puji orang baganal kejuk, asal longgar. Kehimungan dipuji orangnya kehingusan, mana hati keringat, salahnya pas menggelembung. Dan yaitu sehingga derajat maksiat pada bab ini. Nah, jadi pandangan tasawuf berbeda dengan saya kita lah. Jadi kalau orang tasawuf memandang katuju dipuji dan kadang katuju dicaci itu sudah maksiat. Dan hingga kecelakaan, artinya sifat yang tercela itu ada baik itu. Artinya tercela itu harusnya kita buangi. Amun ada sifat tanda itu. Sehingga kecelakaan dan kejahatan. Kedua, manusia
suka ia dipuji oleh orang akan dia di dalam hatinya juga. Artinya hatinya nih kehimungan dipuji orang, tapi kadang membalas. Nah tadi kan membalasnya apa maknanya berterima kasih. Nah pertama tadi agak banyak apa saya kita ampunan. Nah ada ini kadang dipuji orang himung aja tapi di hatinya, tetapi tiadanya dinyatakannya akan sukanya itu pada zahirnya, dan benci dia dicela oleh orang akan dia di dalam hatinya juga, dan manahani ia akan membalas akan orang yang mencela akan dia itu dengan lidahnya, dan tiada marah pada zahirnya. Dan adalah yang kedua ini dicela pula oleh syarat, tetapi kurang kejahatannya daripada martabat yang pertama. Nah kalau dia kurang hanya di hatinya. Nah, dan kadang menampakkan kebencian terhadap orang yang mencelahinya, walaupun di hati ya sakit hati juga, kadang hati juga, cuma kadang membalas ini tak baik, tapi tetap kadang bagus juga masih, tapi tak baik pada yang pertama tadi. Dan yang ketiga, empat tadilah, bahwasanya sama kepadanya itu dipuji oleh orang akan dia atau dicela orang akan dia, yakni tiada ia suka dipuji oleh orang akan dia dan tiada benci akan dia puji oleh orang, akan dipuji oleh orang akan dia dan tiada benci dicela oleh orang akan dia. Dan inilah permulaan derajat kesempurnaan bagi orang yang salih. Ini permulaannya. Dipuji orang kada himung, dicaci maki orang kada sakit hati, biasanya sama aja. Nah, ini pandangannya sudah, nah ini kan bagus sudah. Artinya apa juga kan? Dipuji orang himung kada dapat duit juga, dicaci orang kada dapat orang juga, jadi biasa aja. Nah, malah ini kita ini kadang-kadang telah kalau dipuji itu bisa nampak bahaya. Justru kalau dicaci orang bisa jadi nampak jadi pendorong memotivasi. Nah, itu biasanya bisa berubah jadi baik. Nah, itu. Jadi ini yang ketiga, dipuji lawan dihina orang bersamaannya. Dipuji kada tersenyum, dihina kada tersinggung. Nah itu kan. Ini baik sudah. Ini sudah mulai jalan menuju kesempurnaan bagi orang yang salih. 6 keempat terakhir, 6 paling bagus, bahwa benci ia dipuji orang akan dia dan tiada suka ia dipuji oleh orang akan dia, dan di dalam hatinya lah karena telah mengetahui ia bahwa suka akan dipuji oleh orang akan dia itu, yaitu fitnah yang membinasakan dirinya. Jadinya kata petunjuk mau dipuji orang itu kata petunjuk benar. Kenapa? Tahu ini membahayakan lawan diri. Orang kalau dihina masih bisa kadang-kadang, tapi kalau dipuji bisa ada selamat, sama modelnya. Orang diuji Allah Ta'ala dengan kesusahan banyak enam bisa selamat kadang. Tapi kalau diuji dengan kekayaan banyak enam tak tahan. Nah, jadinya nampak hidup dengan bergelimang dosa. Lagi susah sembahyang tahajud, sembahyang berjamaah, sembahyang doa supaya dapat berduit. Pas kabul ada apa? Nah, sugi sembahyang 5 waktu pada berjamaah lagi, bahkan terkadang sembahyang kada parai. Nah ini akibat daripada banyak harta. Pergaulan sudah berubah. Tadinya pergaulan di majelis, orang-orang majelis, jadi kada pergaulannya orang-orang lain sudah. Nah jadi berubah. Nah samaannya ini kalau orang dipuji, nah yang kada dipuji diam sudah. Ada ini kadang ketiga anak lalu dipuji orang kenapa? Sebab dia tahu sadar bahwa dipuji itu membahayakan, membinasakan dirinya.
dan lagi memberimu orang suka dipuji oleh orang akan dia di dalam agama, justru merusak agama jadinya lawan dirinya. Nah dipuji nih, dan suka ia dicela orang akan dia. Nah kalau dicela justru malah suka. Nah kabarnya nih, kalau orang mencaci, mencela, sukanya karena mengetahui bahwasanya celah itu memberi manfaat akan dia pada menunjukkan kejahatan dirinya. Nah, karena bila orang mencela, oh berarti itu ada baik aku kau berubah. Nah, jadi ini bagus. Jadi sebenarnya orang yang paling jujur lawan kita tuh orang yang orang yang memusuhi kita, jujur dengan kejahatan kita. Mun pian itu dapat aku lawan kawan akrab nan baik pada ibam aku nan kesalahannya orang apa boleh kamu boleh harapannya mereka jujur. Tapi kalau yang musuh kita itu menyambati macam-macam. Jadi mulut kita telah disambati orang. Nah sampai ke telinga kita sampai dan orang nih jangan langsung sahih kalau orang. Nah ini gitu oh sekalinya jujur juga. Seorang nan kayak disambut orang itu dosa jujur. Apa sakit jadinya? Mau memang bujur seorang melakukan, jangan sakit kalau orang. Punya kawan kayak ini, udah deh kawan kita. Kan kita ini belajar, jadi berusaha, nah supaya jangan sampai punya rusak hati nih. Nah, kalau seandainya pulang nih, orang menyambat tuh fitnah, ada bujur memang ada fitnah, jangan saling jual. Nah, justru berbahagia. Kalau perlu apa? Beri duit. Kenapa? Sebab bila orang mencaci maki, pertama dahulu orang menyebutin yang ada baik, kita tahu bahwa orang kita. Nah, yang kedua orang ini memberi pahala. Sebab bila orang menyambat kita, menggibah kita, otomatis langsung pahala diberikan ke kita. Kalau ini akan diisi pahala, dosa seorang diambilnya apa sakit? Kalau terus kamu menyembeli, nah, jadi jangan saling. Nah, ini kadang-kadang kita sampai ya adalah rasakan ya biar mau merasa benar. Terus terang, tahu ya ada ya orang mengatakan tujuh, kenapa menghiraukan itu? Orang namanya berarti biar orang memberi pahala, jangan nyusuki, besi duit triliun, nah dipanggil orangnya namanya dah, terima kasih dah, nah masih kalau perlu kayak itu. Kenapa? Jangan hendak memberi hutang aja banyak lagi mas hutang pondok aja bang lah. Nah, tanah tuh. Alhamdulillah sudah dibayar sebalik. Namun sampai kalau diri kurang sendiri kena ngalih. Tapi dia jadi maknya ya Allah. Nah, jadi adalah masih banyak lagi hutang kita. Tapi insya Allah alhamdulillah hutang pribadi insya Allah ada. Itu paling nyaman hidup sudah. Nah jadi apa? Bila orang mencaci maki kita, jangan saling. Kita malah bersyukur kepada Allah. Kita tahu kekurangan kita. Satu, kedua bersyukur kepada Allah kita dapat pahala. Tapi jangan diulah-ulah supaya orang menyambat seorang. Jangan. Akhirnya menyebabkan orang berdosa seorang masih ngajar. Nah itulah boleh. Jadi kita biasa aja. Dan andai kata orang menyambat berulang misalnya lah, orang menyambat kita ini ternyata kita ada salah lawan agama, cuma hanya ketersinggungan inya aja, lantaran inya merasa tersinggung, merasa tersalah, lalu tersinggung. Nah, saliknya lawan kita menyambati, biar aja, jangan dilawan, jangan dibalas. Bahkan maasi, apa disampaikan orang itu mendengar kata dengan membalas. Bilang ada kebalasan aja. Jangan dihiraukan ujar istilah kita dan berarti membiarkan anjing mengganggu kafilah tetap berjalan. Seorang bermobil biar kuciakan anjing ada apa-apa. Seorang berbis namun ini kuciakan biarkan. Nah, ya jangan sakit hati. Kayak itu nyaman benar ya, nyaman hidup. Ada pengeringan. Nyapa ada tenang sakitakan hati. Orang nyambat ketawa aja, makan aja. Nah penting di rumah, nah seorang ini anak akor aja. Pada kali itu lawan ini kan akor, jangan akor bermasak.
Guringan amun sakamar, mun orang lain biar dan bapak asal jangan salah seorang lawan agama itu kan. Supaya dia bersuci daripada kejahatan itu. Nah ya Allah, mau disampaikan orang tadi ternyata jujur, tak salah kita memang. Nah supaya kita dapat bersuci artinya membersihi diri kita daripada kejahatan itu. Dan lagi celah itu mendatangkan baginya pahala. Ya Allah, di celah orang itu mendatangkan pahala. Jangan sarik. Di celah orang mau bergerak tarikan Allah itu. Sapi itulah biasanya bedanya kainnya lewati kamu muka awas loh nanti itu tuh berjaga orang kau. Ya namun paket dari salah orang kiranya untung lupa sambat keluar. Jadi itulah kita ini punya kawat merubah hati nang tadi asal kayak yang pertama tadi dipuji dan saling kalau dijadi bahkan mengelas dirubah bagaimana berusaha sambil mengingatkan pelajaran dan kaidahnya. Insyaallah kalau aja berubah insyaallah usaha kita berdoa kita mudah-mudahan Allah memberikan hati yang hatinya bagus suci, jangan ada lagi rasa dendam, jangan ada kebencian di hati terhadap makhluk Allah Ta'ala. Sebab pada hakikatnya kalau kita membenci dengan makhluk itu sama halnya membenci dengan Allah Ta'ala. Jadi kata usah nyaman kayak gitu dia pemandir, ya maka nyamannya pemandir. Kita memang gawe berusaha ya Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul tawadhu an takraha an tudkara bil birri wal taqwa. Artinya bermula kepalanya, artinya puncaknya merendahkan diri itu bahwa engkau benci antakraha, bahwa engkau benci antudkara, bahwa disebut oleh orang akan nikah dengan berbuat kebajikan dan dengan takwa. Nah, jadi puncaknya tawadhu ya sendiri jangan diri bahwasanya engkau tuh kadang-kadang dipuji orang. Jadi kada hakul dipuji orang, tak ada disebut orang mau paling takwa paling baik. Hati kita kepada petunjuk itu langsung tawadhu, puncaknya tawadhu. Rendah hati dalamnya. Artinya merasa diri ini kada pantas lagi dipuji orang, masih banyak kekurangan, masih banyak dosa. Yakni takut akan Allah Ta'ala, dan adalah martabat yang keempat ini yaitu martabat orang yang benar di dalam berbuat ibadah. Wallahu a'lam ya, jadi belum bisa lagi lah, masih lagi lanjut kita. Dua minum dulu. Menyaring kalau kopinya kopi mik. Menyaring itu. Nyanyi dulu sedikit karena promanya. Ya. Faslun fi bayani ilajil ismisani min hadzal bab wa artiyah. Ini suatu fasal pada menyatakan mengobati bahagian kedua daripada bab ini, dan yaitu satu maksiat daripada beberapa maksiat yang batin yang 10 yang tersebut dahulu itu. Lihat ya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, namun ada yang belum banyak i'tikaf berniat dulu lah, supaya berpahala hidupnya.
sahibuhu mamqutun indallahi ta'ala. Imam Ghazali ini luar biasa lah. Imam Ghazali ini bukan habaib, tapi diakui dan disenangi, disukai oleh para habaib. Dan kitab ini menjadi rujukan orang-orang sufi, orang-orang soleh luar biasa. Makanya disebut dengan qutbul ulum, kutubnya segala ilmu. Ujar Imam Ghazali, ketahui olehmu bahwasanya ria itu yaitu haram, dan orang yang mempunyai ria itu, artinya orang yang bersifat dengan ria itu, yaitu karena murka daripada Allah Ta'ala. Jadi ria itu hukumnya haram, artinya apa? Berdosa. Dan orang yang ria itu dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ria? Sudah dijelaskan semalam. Artinya apa? Beramal karena ikhlas, beramal karena ada tujuan selain daripada Allah, tujuan dunia. Apa saja amalnya? Rajin sembahyang sunnah di tanah orang banyak supaya dipuji orang. Banyak sedekah kalau orang nak tahu, apalagi bawa kamera pulang. Bila sedekah diposting apa? Ya Pak. Nah, itu membawa wartawan. Supaya tahu orang bertahan. Nah, ini kan nyumbangnya, padahal sumbang apa duit orang juga. Ria, ada ikhlas dalam beramal. Nah ini orang biarpun gawirnya ibadah, bersedekah, sembahyang, apa saja, tapi tetap dia mendapatkan dosa, malah dimurka oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Nah jadi artinya beribadah pun bisa dimurka oleh Allah kalau karena ikhlas. Dan Allah Ta'ala itu tahu apa di hati kita. Jangan kita inilah misalnya lawan bini, misalnya berucap lawan bini, aku sayang benar lawan nikah. Pokoknya karena jaga binian yang paling aku cintai daripada ikam. Pokoknya ikam memang satu-satunya baginda yang aku cintai, bidadari dalam hatiku. Ya. Nah, ini umpama. Lalu si bini pian ini atau bini kita ini tahu bahwa di hati kita itu ada yang dicintai yang lain, bahkan lebih dicintai daripada bininya. Nah, apa kira-kira bininya? Nah, pian apa jam? Saya kata, sari kayak itu Allah Ta'ala. Mengaku inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Beribadah ikhlas, tapi dalam karampur nyawa dimuntung aja menyambat di hati lain. Sama nak kayak kisah kebinian tadi. Karampur apa? Bunyi sayang-sayang. Tuh buktinya mau di hati kada tahu. Tuh di hati itu semalam tuh nah ada baginda, maka ngarannya bisa benar. Digantinya ngarannya Rahmah, digantinya Rahman. Kada akhirnya kayaknya Rahmah. Ngaran babiniannya Dahlia, digantinya Dahlan. Siapa nih ngaran Dahlan ya? Bina marayu-rayu tahu lelaki yang salah kirim mengerja padahal tujuh binian. Nah, tapi bisa kecurigaan binian kita kalau mau pada sayang. Nah, kayak itulah bandingannya. Contohnya kita lawan Allah Ta'ala, maka mau bini masih bisa diketahui angka itu karena itu memang kada tahu. Tapi kalau Allah Ta'ala kawalah kita dustai, kada kawal. Nah, maka kita inilah banyak-banyak merasa
sekalian, nah disuruh oleh Allah Ta'ala untuk ingat kepada Allah, kita justru hati yang lain. Kan dalam Al-Quran jelas kalau wa aqimis sholata lidzikri. Ada maksud Habib itu baca di Al-Quran. Wa aqimis sholata lidzikri. Kalau ini kira orang ada belum? Nah, ada apa Al-Quran nih? Cuma ya dikit-dikit ada kaitan ingatan. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikan sembahyang untuk ingat lawan Yakub yang ada. Tapi nampak kita ingat di dalam sembahyang macam-macam, apalagi gebir dan untuk orang sembahyang bahaya untuk makan. Ini salah, ini bagi di Bansau misalnya. Misalnya ini nak membuat rumah malam menimba bagi ini kan saya lupa. Ibadah hari ini ada 4 biji begini nanti kira dia ini pasangan si anu ini. Nah ampunnya kayak itu. Nah ini hari ini kan ibadah hari ini ada orang ambil, ini harus tutup ini hati ini ya harus nih. Assalamualaikum jadi nah tutup satu banget kan. Lakas tutup sembahyang kenapa? Ada merasa apa perasaan? Ada merasa sembahyang zuhur. Kenapa? Melayang hati kita. Ya makanya kita ibadah sembahyang disuruh apa? Istighfar. Belum lagi penyakit lainnya udah kenapa tadi? Udah sembahyang tadi, nah lalu pula asap hebatnya, asap rajinnya sembahyang berjamaah, asap rajinnya sembahyang 5 waktu. Nah dia pula mungkin itu juga para ibadah pun lihat luput pulang. Nah kalau luput pulang dibuangi penyakit lain daging, nah dibuangi riaknya, amun dan sembahyangnya dan kada digawe, sedekahnya nanti ditinggalkan 2 kali luput dengarannya. Orang ibadahnya tetap digawe tapi berusaha diperbaiki. Nah hati tadi asalnya rusak karena apa? Ada ria. Berdoa lawan Allah Ta'ala, Allahumma rasulul ikhlas fi talabil ilmi wa bin nashri bi jami'i al-ta'at wal ibadat wa min tarakat. Nah dalil yang menunjukkan yang demikian itu artinya orang yang ria itu dimurka oleh Allah Ta'ala. Nah dalilnya firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum musallin, celaka bagi orang sembahyang. Ingat situ aja. Jadi kan sembahyang laginya ya yang pertama sudah doa sembayangan lagi. Nah, ngaji subuh tapi syaratnya ada sembahyang aneh. Berarti tidak benar sasar itu hantu bujur. Ada orang itu tahu juga. Maka kebayang ada. Bagiannya anak diberiakan, sajadah diberiakan, lakiannya upiah diberiakannya, langsung bayar lagi Pak. Maka sugi kata juga orang tayang. Ujar Allah Ta'ala, maka binasalah bagi orang yang sembahyang yang lupa mereka itu pada sembahyang mereka itu. Nah, di sini sabun maknanya lupa. Kita ini banyak namanya, banyak tenaknya itu lah. Bila salah orang yang sembahyang, nah dalam sembahyangnya itu lupa. Makanya ulama mentafsirkan sahur ini ada 3 dan ulul maknanya sahur itu. Ada yang maknanya sahur artinya apa? Menunda-nunda waktu sembahyang. Jadi lali sampai asar di bawah bulan itulah pukul 3 tadi mau sampai asar sudah ada kulit lagi. Maka makin beda makanan pada tadi bukunya gana-gana makan di bawah beginjunya. Lalu terus dia muncul. Terus
makin kata lagi. Akhirnya sampai ke maghrib, sembahyang asar, pakai. Nah ini sahur maknanya. Ada namanya itu maknanya. Ada yang maknanya sahur, artinya orang yang sembahyang ini kada belajar masalah sembahyangnya. Ada juga wudunya kada sah. Kenapa? Karena di anggota badan, di anggota wudu ada yang menjaga sampainya air. Misalnya babinian, bapacar, kotek kan melingkit dari goyang kawan itu. Nah itu tuh ada sah wudunya, ada sah mandinya, sembahyang lainnya, tapi kada sah. Nah ini bahwa itu muslim. Kenapa jadi demikian terjadi? Kada tahu. Namun kada tahu dimaafkanlah. Amun nan kada tahu dimaafkan itu orang hanya masuk Islam, atau orang nan ba'idun anil ulama, nan jauh daripada ulama. Ini dapat di kampung apa di Makassar pengajian di kampung sebutin-butin dengan di bupati. Ya pernah tahu siapa yang salah. Nah, tidak. Seorang yang salah 2 kali penyakitnya, belajar kada berdosa, maka betul ilmu kalau ilmu fardhu wajib. Nah kedua, maka bisa bayarnya pulang kada sah, berdosa pulang antara dia kada belajar. Nah jadi itu tadi belajar. Batakun, jangan sopan batakun, kada usaha nak katuan guru, nak kawaran nak bisa dibanyak aja, mohon hakun belajar. Artinya nak kada terlalu benar atau siapakah nak guru-guru nak bina nyaman beparak, kada nanti. Tinggal mau hajanya aja kita lagi belajar dulu. Jangan gengsi. Anak sekalipun punya bisa belajar loh anak. Kadang yang katulahan bang, lo katulahan dia. Ada belajar. Sahur itu nak kedua. Artinya ada belajar termasuk dalam kategori sahur. Nah ketiga dia ini nah. Ketiga. Makna sahur lupa. Ini kita ada rasa berat benar ini. Bila sembahyang lupa udah binasa. Kayak itu. Nah, maka rasa sembahyang ini maka macam-macam. Enggak buat. Hanya berusaha berbunyi telepon. Diangkat pulang oleh anak. Bah, ini kawan kita. Siapa orangnya? Oh my. Iya, makinnya lagi kita bakal usul. Anda membatal sembahyang wajib kada boleh membatal, haram hukumnya. Jadi kalau sembahyang wajib kada boleh membatal, kalau kada darurat, nah haram membatal. Namun darurat kan kayak apa? Nah maka sembahyang Allahu Akbar, yang wajib nih. Makanya ada wajib api juga di rumah api, ayo orang kasih. Oh api paksa, bawa haram juga kada apa. Atau rumah pinggir sungai. Nah, sembahyang pas takan hadap ke sungai, ada orang tinggal kapal. Nah, ini misalnya berhukum seorang ini mau ada mau menolong, sama kata orang boleh membatal. Amun misalnya gara-gara dihiau anak saja kada boleh. Namun sembahyang sunnah boleh. Bahkan kalau begini yang lagi sembahyang sunnah, lagi dia memanggil. Anak padahal mengiau padahal si kucing ini, laki mengiau ini, kucing. Laki itu memanggil. Nah itu kalau menurut hukum lebih baik menjawab laki karena hukumnya wajib daripada meneruskan sembahyang. Tapi bolehlah kita teruskan sembahyang kalau dia tahu laki dia tidak ada sahih, tidak ada bajaringan. Artinya kayak ini bersembahyang minta maaf, Allah dalam benar mendatangi biar Allah dari pahala sembahyang. Oh jadi laki aku minta maaf, aku mana tahu kalau kamu sembahyang jadi tak jauh terus. Nah ini nak nyaman rumah tangga, sama-sama merasa salah, nang sama-sama merasa bujur mengalir. Nah ini sembahyang sunnah nang laki beliau. Nah, pokoknya bukan apa? Sembahyang. Oh. Untuk sembahyang nang laki, nang bini mendatangi orang-orang. Kota dulu sembahyang, ya harus. Apa juga bilang, apa mau main? Nang laki ini main udah salah. Ini mama Maya berlawan laki. Menyandang laki kada sabar.
dia menjawab pula ujar lagi nih ujar guru bertahun kan berbini itu wajib menyahut lagi guru anak dia pulang nanya apa keluar jadinya pakalahi jangan gaul lagi bini bila bini bila kanjang orang dulu nang laki badamah bila nang laki bila kanjang bener nang bini badamah nya ada mau gadawat menjagai tetap ada pelawas bila dia mau sama-sama nak aras patah. Nah jadi tadi yang ketiga sahur maknanya lupa ini yang kita rasanya kayak apa dan ini namun kada ingat sembahyang makanya kita berusaha ingat itu sembahyang nang beruntung itu kurang sembahyang kurang nang ingat itu dalam Al-Quran qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un khusyuk di dalam sembahyang itu khusyuk dan khudu kita disuruh khusyuk artinya hati ingat lawan Allah khudu artinya tenang anggota sembahyang itu tenang ibaratnya tuh burung tuh mengira ini tunggul saking tenangnya sembahyang sampai hinggap burung di kepala ini kada jangan burung wajib buka kenapa sembahyang bilang wah kok gaya ujar orang di sungai kayak tunggul kalam dasar ada kalau di sungai aja tunggul goyang-goyang apa kada saja bisa sudah belum lagi lah kalau taros kita sampai isya yang isya lawas kada wajib sampai sambilan gitu ada bapak ya Allah yang isya itu panjang sampai subuh bila masuk subuh hadis waktu isya jadi pun masih setengah 5 aja masih sambayang isya masih sok ada mengkabau masih tunai lagi bermaghrib guling jenak badan pukul 4 aja bangun hanya sambayang isya bagi siangnya aku jadi malam ini wudhu isya sampai subuh nyata sampai yang subuhnya setengah 5 tutup berbeda ada kurang subuh pulang hebat ya Allah dan binasa pula mereka itu yang melihat di dalam sembahyang mereka itu riya kepada ikhlas. Jadi misalnya hanya Alhamdulillah ini rasa halus saja awak kita dan hasilnya rasa takutan benar. Nang riya nih apalagi nang kayak jadi imam ya kan. Sembahyang jadi imam membagusakan lagu itu baik membagusakan bacaan baik tapi harus ikhlas karena Allah. Tidak membagusakan bacaan karena makmum supaya dipuji orang ini yang ngarannya kali benar membujurkan hati ini melurusakan hati nang sebut tadi wa anna hada sirati mustaqimah nang mustaqimah itu ibarat sembahyang tadi ikhlas karena Allah lurus bila ada minta pujian ini menyimpang sudah ini adalah jalannya apa syaitan. Ini pada farqa bikum sembahyang jadi imam muadzin bagus tapi mau begitu hatinya timbul hendak dipuji orang padahal orang hatinya rajinnya masjid supaya orang tahu mendengarkan di rumah aku ada apalagi pula suara harap misalnya lalu pulang memuji naiknya pulang lagi dia betapa nih amunya orang tua makanya aku jadi amun mendengar kami ada asa di bawah makanya himau banget himauan benar padahal ini rusak jadinya seorang jadi pujian ini banyak merusak hati mau kada tahan mau dijanji maki dia paling sakit hati amunnya kawan sabar kawan nampak nang kaya tadi jadi pahalanya nantinya kada saling lawan orang malah menjadi koreksi yang lawan dirinya ternyata salah itu bermula lawan dia itu yaitu ikhlas
yakni semata-mata berbuat ibadah karena Allah. Jadi bila karena Allah artinya karena ada campur yang lain, tujuannya sembahyang, tujuannya ibadah itu semata karena Allah, ikhlas. Cintai aku karena Allah. Ya kata betul. Artinya mencintai karena Allah ikhlas. Karena apapun yang kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah akan berkepanjangan. Karena ibaratnya ikhlas itu adalah roh, ikhlas roh. Makanya dikatakan oleh Nabi, al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu rohnya amal. Bila amal itu ikhlas berarti amal itu berroh. Bila berroh itu bila hidup bermanfaat. Amal yang ada berroh artinya ada ikhlas mati, ada berkembang. Makanya ikhlas. Nyamannya beban itu ikhlas. Laksananya ada apa? Kita berusaha. Makanya kalau orang sudah kawal beribadah ikhlas itu orang disayangi oleh Allah. Itu orang dicintai oleh Allah. Dalilnya hadis qudsi, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu adalah satu bagian, satu rahasia dari beberapa rahasia. Artinya beberapa rahasia Allah diantaranya adalah ikhlas. Awalatuhu, aku titipkan, aku anggap ujar Allah Ta'ala akan itu ikhlas. Qalbaman ahbabtu min ibadi, di hati orang yang aku cintai daripada hambaku. Artinya bila kau ikhlas sudah, itu orang dicintai oleh Allah. Maka kita berusaha supaya ikhlas. Nah, hendaknya supaya ikhlas wujud, kita harus wujud apa? Mahabbah, memahami, mengerti tentang makrifat. Bila ada makrifat, karena kawan ikhlas wujud. Kayak makrifat, nah itu kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal diri, dia akan mengenal Tuhannya. Nah itu kan musyahadah, memandang kepada diri, musyahadah tauhidul af'al, itu kan jalan makrifat. Pekerjaan kita ini semua pada hakikatnya perbuatan Allah. Awal dan panggawi ampun Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu dalil sifat 20. Sifat nomor berapa? Ayo. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalil sifat apa dulu itu nah? Dalil sifat apa itu? 20. Wujud kita baqa mukhalaqatuhu ta'ala lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Allah khalaqakum wa ma ta'malun, itu dalil wahdaniyah. Wahdaniyah fil af'al, wahdaniyah fis sifat, wahdaniyah fid dzat. Kita wahdaniyah fil af'al dahulu kita laksanakan di dalam sembahyang, maka insya Allah ikhlas. Allahu Akbar, tangan angkat, mulut berucap ampun siapa? Ampun Allah. Nah, kalimat yang keluar dari mulut kita ini pun Allah. Kita kalau membaca apa? Allah nama dulu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa yang kita riakan? Nah, kita merasa harap ampun siapa? Suaraku bagus, ampun siapa? Jangannya kita nak ampun suara, kita kau membaiki. Nah, kada baik itu kawannya berubah jadi baik. Tapi buktinya mana? Nang pingkar soalnya tetap pingkar Apa bahasanya tuh? Panas kan? Ujar orang kampung bahasa apa? Sumbang. Nah, sumbang. Nah, jakanya tuh bisa maulah seorang kita ini suara yakin bagus suara.
laku harap. Tapi kadang kawan itu bukti kita ada ampunnya. Nah berarti ampun itu lain ampun seorang, maka berarti nyata kumulnya. Ya Allah, ini jangan ibarat nih awalnya kita di baju tapi segala macam biasa mohon ampun orang. Misalnya kalau baju haji basol, haji basol, bahkan mana haji basol, tahu haji basol, haji basol ini, bayang benar nih. Aku nama beli, aku nama dia kakinya. Jadi kayak itulah. Mudah awak nikmat dirinya kayak ini bang, nyaman aja bang, bedanya di zaman ucap diri nyaman saja juga. Menggawinya kita mudah-mudahan Allah menghubungi sehingga kita kawal beramal dengan ikhlas. Biar sedikit amal tapi ikhlas, nah itu akan ada nilai di sisi Allah dan pahalanya itu tergantung keikhlasan. Kalau kita ikhlasnya tinggi akan lebih besar pahalanya. Kalau menurut di dalam kitab Asrarus Shalah, nah itu Abdurrahman Safak adalah Abdurrahman Sidik dan mengarangnya. Di situ ikhlas itu terbagi dua, ikhlasul abrar, ikhlasul muqarrabin. Ikhlasul abrar itu jika ibadat ditanya, misalnya, kenapa kamu sembahyang? Nah, atau kita sendiri yang merasakannya, kita sembahyang ini apakah kenapa sembahyang? Karena melaksanakan suruh Allah. Jadi aku sembahyang ini aku melaksanakan suruh Allah. Allah menyuruh aku, jadi aku sembahyang. Nah itu ikhlasul abrar. Ikhlasul muqarrabin. Nah ini sembahyang sama pada sembahyang, tapi hatinya yang berbeda. Apa bedanya? Kalau tadi ini merasa aku dan sembahyang cuma melaksanakan suruh Allah. Nah kedua ikhlasul muqarrabin, ini ada merasa dirinya lagi dan melaksanakan sembahyang. Kenapa ini ada merasa visi wujud, merasa ada. Nah ada ini ampun Allah. Nah itu tadi awal ampun Allah, perbuatan ampun Allah, karena pun seorang. Nah lalu yang ada merasa lagi, lalu kalau sembahyang hanya semata-mata pertolongan Allah. Ya makanya ujian sidir ikhlasul abrar itu andanya di iyyaka na'budu masih ada lagi. Na'budu kami menyembah, artinya ada pengakuan menyembah, tapi karena Allah. Nah tapi masih ada seorang. Nah kalau ikhlasul muqarrabin wa iyyaka nasta'in, minta tolong. Ini dengan pertolongan Allah menjadikan seorang ini manusia lalu menggerakkan kita kawal ucap ini semua pertolongan Allah. Nah ini lalu ini ikhlasul muqarrabin. Nah di mana duduknya seorang belum bakal duduk lagi. Itu makam sudah karanya murba isi artinya kalau sudah di makam abrar itu sudah beruntung alhamdulillah. Nah ikhlasul abrar itu makam. Maka orang ikhlas dan muqarrab dan abrar. Nah muqarrabin itu tadi yang kedua. Nah kayaknya bisa maksudnya nih. Bisa kan? Ya binanya nih. Bila lain tarikannya sudah. Nah jadi itu tadilah. Jadi ikhlas itu adalah ruhul amal. Kita beribadah supaya ikhlas. Nah itu dapat kembalikan kepada tauhid. Nah munnya kalau kita mengembalikan ke tauhid, insyaallah ya dikit-dikit insyaallah kita bisa melaksanakan dengan ikhlas. Harapannya mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita sehingga kita menjadi orang yang teruntung dan berbahagia dunia akhirat. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah wa hadratin nabi wa nabi al-fatihah. Ya Rabbi ya صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحان الله وبحمده.